Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut video kedua tentang Pi Network. Tadi saya upload ya untuk video kita coba pahami dari websitenya. Dan ini ada beberapa yang harus kita ketahui ya, informasi-informasi dari di luar website ya. Yang pertama ini pembaruan pembukaan mainnet katanya ya. Ini tim inti telah mengungkapkan bahwa pada bulan Desember mereka akan mengumumkan peta jalan terbuka mainnet secara resmi terhubung ke jaringan blockchain dan memungkinkan transaksi pi resmi. Jadi artinya adalah di sini kan mengumumkan peta jalan. Jadi nanti ada peta jalan baru lagi ya, mungkin ya. Nanti ini kan menurut cuitan ini nanti kita lihat ya, ketika karena memang harus ada roadmap baru ketika pasca open network itu biasanya ada beberapa project yang harus memberikan roadmap baru bagaimana selanjutnya dan kedepannya seperti apa, itu ada ya nanti, karena memang project ini bukan hanya berhenti stuck selesai di open network saja. Itu hanya baru permulaan teman-teman. Setiap project kan begitu. Jadi kayak misalkan teman-teman jalanin bot nih ya, untuk fase pertama itu ada fase kedua, ada fase ketiga, dan mereka misalkan walaupun kita udah migrasi nih fase pertama, udah menerima ya ke bursa untuk yang kayak model token-token meme di bot itu. Nah itu, tapi setelah itu ada lagi gitu loh ya, memang seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini menjawab kebingungan para pionir katanya ya. Kita coba belajar ya, kita belajar sama orang di luar sana bahwa mainnet akan memiliki dua periode. Pada awalnya mainnet yang menggunakan firewall, yaitu jaringan tertutup ya, firewallnya di lock atau dibuka tidak dibuka, yaitu dibilang mainnet tertutup ya. Jadi mainnet tertutup itu yang kemarin ya, tapi peer to peer kita bisa antar komunitas ya, peer to peer. Nah, peer to peer ini kan bisa, artinya memang di sini difokuskan ke barang ya. Kalau untuk di enclosed mainnet ya, mainnet tertutup tapi sudah mainnet gitu loh. Itu yang perlu dipahami teman-teman. Mainnet itu adalah jaringan utama atau jaringan yang jaringan utama. Main itu kan utama, net itu jaringan ya teman-teman ya. Mainnet secara ininya adalah di mana blockchain utamanya aktif, bisa kita gunakan, sehingga di situ ada terjadi migrasi koin dan kita bisa transaksikan. Nah, itulah tandanya daripada jaringan blockchainnya sudah berjalan, jaringan utamanya. Kemudian yang kedua, lalu buka mainnet, yaitu jaringan terbuka, open network. Ya, jaringan utama mainnet itu ya, di sini nih kan kelihatan jaringan utama. Nah, ini jaringan terbuka itu open network, di mana jaringan Pi yaitu sudah open, dibuka firewall yang dikunci tadi ke pihak eksternal. Siapapun pengembang di luar sana atau apapun utilitasnya itu bisa bergabung, terbuka, open source API-nya nanti bisa diadopt oleh siapapun ya. Tidak ada proses open network terlebih dahulu. Jadi tetap mainnet dulu. Mainnetnya dari 2021 sudah dilakukan, yaitu ada enclosed mainnet ya, kemudian mencapai mainnet. Intinya open mainnet dan open network adalah proses yang sama. Nah, namun kalau di sini open network itu artinya memang secara global karena terkunci oleh firewall tadi gitu teman-teman ya. Apa itu jaringan terbuka ya, open mainnet ya, open jaringan terbuka, open network, open mainnet adalah jaringan utama. Nah, di sini ya, pada tanggal 28 Desember, nah ini dikatakan pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup, tetapi karena masih dikunci oleh firewall tadi, ya tidak semua utilitas eksternal bisa adopt Pi Network, itu hanya untuk komunitas saja. Makanya ada enclosed mainnet peer to peer di dalamnya, yang berarti mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Ya, berpindah ke jaringan terbuka berarti firewall akan dihapus. Kalau misalkan open network untuk target akhir tahun ini, itulah yang dinamakan open network, firewallnya akan dihapus ya, tidak di lock lagi, yang memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet ya, misalkan kita mau save Pi di mana, di Trust Wallet mungkin, atau di MetaMask mungkin, itu bisa saja karena firewallnya sudah dibuka. Nah, gitu loh. Dan siapa saja yang ingin terhubung ke blockchain Pi Mainnet, misal contoh Trust Wallet mau terhubung dengan Pi Network, bisa. Nanti ada koin Pi Network di Trust Wallet misalkan. Kita mau save di sana, bisa.
Itulah yang namanya open network karena firewallnya sudah dibuka. Panggilan API tidak akan di firewall. Dan Pioneer akan dapat menjalankan Node P mainnet. Nah, makanya saya dari dulu untuk Node P itu antusiasnya nanti ketika sudah open network ya. Saya antusias untuk open Node ya, Node Pi network ini. Karena memang untuk saat ini masih perapihan dan hasilnya pun tidak maksimal. Banyak teman-teman yang memang ya, tapi alangkah lebih bagusnya dari sekarang sih memang ya. Kemudian baca bab peta jalan yang diperbarui di white paper Desember 2021 untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, kemudian apakah ada jaminan bahwa jaringan terbuka akan terwujud pada tahun 2020? Nah, ini sama dengan tadi yang kita di video sebelumnya membahas tentang Core Team mengatakan bahwa tidak menjamin 2024 ini open network ya, karena ada beberapa hal tadi kita sudah pahami bersama. Tidak, katanya tidak ada jaminan seperti itu. Akan tetapi pengumuman ini membagikan rencana dan proses sebenarnya yang dimiliki tim inti untuk perpindahan jaringan terbuka. Pengumuman ini juga menyoroti kondisi dan tonggak yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai jaringan terbuka serta siap dan apa pendorong utama di balik kondisi. Nah, ini sama dengan yang di mana tadi? Yang di website video sebelumnya saya upload ya. Gitu teman-teman. Oke. Kemudian inti dan pelopor memenuhi dua dari kondisi tersebut. Faktor lingkungan. Nah, ini yang tadi faktor daripada peperangan dan sebagainya ya. Jadi banyak hal lah yang harus dipertimbangkan oleh Core Team. Jadi supaya apa yang tidak bisa Core Team kendalikan di luaran sana tidak mempengaruhi daripada peluncuran open network, Pi network itu yang diharapkan oleh Core Team teman-teman gitu ya. Jadi masih dapat memaksa jaringan untuk tetap berada dalam periode jaringan tertutup saat ini ya, dan terus membangun menyesuaikan diri dengan realitas global yang baru. Jadi ini harus dianalisa sebaik mungkin, sesempurna mungkin, itu harapan Core Team karena yaitu mereka kan punya proyek berbeda saya bilang. Tapi lagi-lagi ketika berbicara apapun, berbusa seperti apapun, menjelaskan seperti apapun, ketika ketemu dengan orang yang skeptis terhadap proyek ini ya wassalam. Saya pikir next itu nggak usah diajak debat, nggak usah terus diyakinkan karena percuma kuras energi. Ya biarkan saja. Artinya yang tidak percaya, yang tidak yakin, atau mungkin yang sudah capek menunggu sampai saat ini, aduh saya udah capek dah, udah saya tinggalin aja, ya monggo silakan aja. Gitu loh. Kita kan hanya sharing, kita hanya berbagi informasi bahwa termasuk saya pribadi melalui media ini bahwa ini adalah real dan layak untuk kita tunggu gitu loh. Adapun masalah untuk di luaran sana orang melakukan misalkan transaksi peer to peer ke barang apa dan sebagainya, itu ya hak mereka karena memang sudah mendapatkan migrasi yang pertama di tahun 2021 ya. Oke, kemudian ini ada selanjutnya informasi pengumuman penting, darurat warning, hati-hati dalam mengklik petir Pi. Nah, ini setiap kita klik petir ini ada. Apabila muncul notif pertanyaan pada akun Pi Anda, apakah Anda memiliki banyak akun? Apa pilihan? Ada tulisannya gini, ada tulisan pilihannya oke dan no. Jika Anda memilih oke, katanya, maka akun Anda akan diblokir 20 tahun. Wow, hati-hati nih. Ya. Jadi pastikan untuk memilih tidak atau no. Jadi kita merasa bahwa akun kita cuma satu. Jadi klik no. Kalau misalkan ada pop up ya muncul atau iklan pertanyaan seperti ini, apabila muncul ya pertanyaan apakah Anda memiliki banyak akun, bilang aja no gitu ya. Baca dengan teliti kalau misalkan ada yang muncul. Kemudian yang kedua ada yang muncul seperti ini teman-teman. Nah, ada ketika klik petir muncul seperti ini. Ini claim now katanya 314Pi. Selamat, you have received, kamu menerima 314Pi. Ini teman-teman gini loh. Kita harus melihat bahwa tanda di atas. Nah, ini katanya sponsor Pi. Ini bullshit ini. Nah, di sini juga kelihatan ada tanda seru dalam lingkaran dan segitiga. Ini adalah tanda yang memang pop up yang menurut saya ini bukan resmi, ya. Segala sesuatu yang berhubungan Pi ini sekarang dimanfaatkan sedemikian rupa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati, jangan sampai mengklik claim now. Ketika teman-teman klik mengklaim now, nanti akan diarahkan kemana? Teman-teman misalkan nggak ngerti ngikutin, ya sudah. Akhirnya apa? Akun teman-teman kena hack dan koin teman-teman hilang begitu saja. Di sini juga ada iklan lagi. Iklan yang muncul, ada iklan lagi, get over. Ini hati-hati makanya. Ya, jadi intinya klik udah langsung silang aja. Kita normal-normal seperti biasa saja. Itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, kemudian ini yang paling penting teman-teman, bagi teman-teman yang menunggu, yang bertanya, ya, yang penasaran, yang pusing, yang stres, ya, yang galau, yang gontai ke sana kemari. Pembaruan mendatang, ini informasi dari Core Team, persetujuan tentatif. Nah, ini untuk yang akun tentatif statusnya, ya. Ini persetujuan tentatif yang ditingkatkan.
Metode baru yang telah dikembangkan selama beberapa waktu dan saat ini sedang diuji dan ditingkatkan untuk skalabilitas, akan segera diterapkan untuk menyelesaikan lebih banyak aplikasi KYC yang diterima secara tentatif dalam skala besar, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk lulus KYC sepenuhnya. Jadi yang tentatif ini, kemarin kan saya bilang selalu dalam video saya bahwa tentatif itu 50% sudah lolos KYC, dan ini Core Team sedang mengupayakan menyelesaikan perkara untuk tentatif. Jadi nanti ada update baru, apakah itu update aplikasinya atau update memang secara auto di P-browsernya. Nah, jadi yang tentatif saya sampaikan bahwa tenang saja, nanti juga akan hijau. Ya, yang penting tentatif itu udah lolos, ya sudah lolos, walaupun belum berhak untuk mendapatkan migrasi. Tapi ada juga akun yang memang sudah hijau sebelumnya, kemudian sudah migrasi juga, tetapi kesininya malah jadi tentatif. Itu nggak usah khawatir, itu by system teman-teman. Kita anggap aja bahwa kita sudah full, ya, karena nanti akan hijau lagi. Terlebih kalau yang saya alami bahwa tempo hari itu saya sudah hijau semua, kemudian saya tentatif. Setelah saya tentatif, saya ikuti verifikasi muka 3 kali, itu adalah KYC ulang ya untuk verifikasi muka, kemudian saya tunggu seminggu kemudian langsung hijau lagi. Nah, seperti itu adanya. Jadi teman-teman yang tentatif aman ya, ini sudah jelas dari Core Team. Oke, itu aja video kedua dari saya, informasi. Intinya hati-hati untuk pop up ya, iklan pop up di klik petir tadi itu khawatir sih teman-teman ya. Jadi jangan sampai lah kita asal klik. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.